Tominya belum ada ya, Bu Yanti? Belum ada. Ya. Kak? Kakak? Bapak Ibu lagi, yang lainnya lagi siap ya Bu Yanti ya? Mungkin ya, ini baru selesai azan juga ini. Mungkin lagi pada itu sholat juga. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai aja ya. Bapak Ibu, kita mulai aja ya. Kita sudah 345. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu semuanya? Sehat-sehat? Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah, mudah-mudahan sehat-sehat semuanya. Oke. Aduh, sepertinya nanti ini sinyal agak bermasalah kita ya. Apakah? Iya Bu, agak bermasalah. Ya, nanti karena ini tidak ada moderator, mungkin hari ini ya, Bu Rika boleh minta bantuannya nanti kalau ada yang bertanya di kolom chat, kalau saya tidak kelihatan ya. Iya, ya. Atau kalau nanti Bapak Ibu mau ada bertanya, boleh langsung open mic aja. Jadi bismillah. Nanti saya bantu lihat nanti Bu. Oke, baik, terima kasih. Karena ini sudah ada notifikasi ini. Jaringan Anda tidak stabil. Oke, nanti kalau misalnya kurang jelas suara atau sinyal terputus-putus suara saya, mohon dimaklumi ya Bapak Ibu, karena sudah beberapa hari ini jaringan kita terganggu terus ya, terutama di daerah Sumatera. Baik. Sebelum kita mulai ke materi berikutnya, saya akan mengingatkan kembali untuk tugas ya hari ini. Oke, sebentar. Ada yang masuk, oke. Mohon maaf, saya belum selesaikan untuk pengecekan ya untuk tugas. Oke, di sini masih banyak yang belum saya cek karena kebetulan kemarin itu saya masih mengikuti pembekalan calon pengajar praktik guru penggerak. Jadi seperti ini. Ada beberapa yang belum saya nilai dan belum saya kembalikan. Dan Bapak Ibu perlu ingat bahwa tidak apa-apa menyerahkan tugas terlambat ya, nggak masalah. Oke, kemudian nanti
notifikasinya akan langsung dikirimkan ke email yang tergabung di sini ya, di kelas akun sini. Seperti itu. Kemudian saya akan sedikit masuk ke Google Slide ya. Kita akan masuk di titik 9 ini, di titik 9 masuk ke Google Slide. Ibu, Ya, nampak ya. sudah belum terlihat ya? belum. Oh, oke. Nah, sekarang sudah terlihat? Tampilan saya sudah Lagi terlihat? putar. Udah. Oke. Oke. Nah, kita akan lihat ini ya Bapak Ibu, slide yang kemarin saya bagikan ya untuk edit. Ya, kita ada di slide itu tryout unit 2 ya. Kok tryout ini? Tryout praktek ya. Nah, ini kolaborasi slide. Nah, jadi tujuannya untuk membuat slide ini adalah kita kolaborasi ya. Misalnya kita berkelompok membuat presentasi ya. Satu kelompok misalnya ada 3, 4, 5 gitu, ada banyak orang lah, lebih dari satu orang. Nah, ini kan kita mau cepat selesai. Seperti halnya kemarin waktu pelatihan saya gitu ya, di pengajar praktik guru penggerak. Nah, itu kan kita dikasih deadline diskusi itu 30 menit. Nah, supaya kita selesai semuanya, ini kita bagi-bagi tugas. Misalnya unit 1 dalam satu buku gitu kita harus selesai merangkum gitu ya, membuat mind mapping dan sebagainya. Nah, ini kita share aja, share dokumennya, kemudian rame-rame membuatnya. Misalnya saya ngedit slide 1, oke, saya buat slide 2-nya, saya buat slide 3-nya gitu. Nah, seperti itu. Nah, ini sama halnya dengan yang Bapak Ibu lakukan. Nah, seperti ini ya. Kita akan membuat salinannya ya, di file, buat salinan, kemudian seluruh presentasi ya, seluruh slide. Ini judulnya salinan, nggak apa-apa. Oke, terus nah salinan ini akan buat kita buat latihan ya. Loading. Nah, ini nanti akan saya bagikan di kolom chat. Nah, ini tengok loadingnya. Putar-putar. Sebentar ya Bapak Ibu, ini masih muter. Nah, ini kita bagikan ya, bagikan
supaya karena kita ada banyak domain ya, SD, SMP, SMA. Jadi ini saya buat siapa saja yang memiliki link ya. Siapa saja memiliki link itu saya kasih akses ya, bos bisa akses lihat saja, memberi komentar dan editor. Nah, ini saya buat semuanya menjadi editor. Salin link ya. Kemudian saya kopikan di kolom chat nanti. Nah, Bapak Ibu bisa ikut ngedit ya. Bentar, masih loading. Untuk yang di YouTube, sebentar saya share juga di chat ya. Oke, nah ini kita akan ngedit fotonya gitu ya, atau ngedit mana tadi ini ya. Nah, silakan Bapak Ibu klik. Nah, edit foto, kemudian edit teks, edit gambar, gini boleh. So, nanti Bapak Ibu boleh duplikat slide ya dengan foto yang lainnya gitu misalnya. Boleh, silakan. Nah, ya seperti itu. Oke, sudah ada yang mengedit. Ini kalau dia satu domain itu akan kelihatan siapa yang mengeditnya, ada namanya di sini. Misalnya sama-sama SMA gitu domainnya. Nah, itu nanti akan kelihatan. Tapi kalau berbeda, nah ini kayak ini ada Yayu Prasetyaningsih, berarti mungkin SMA. Nah, kalau yang lainnya dia nggak kelihatan. Kayak ini anonim gitu nggak kelihatan. Nah, silakan Bapak Ibu boleh misalnya ganti nama, contoh slide 1 punya siapa, slide 2 punya siapa, gitu boleh. Ini nanti anak-anak kita pun seperti itu. Seperti yang kita lakukan sekarang. Nah, jadi nanti kita akan kelihatan siapa saja gitu misalnya yang sudah melakukan perubahan di slide yang kita punya. Ya, ini nah untuk membuat foto, sebentar ada yang masuk. Oke. Nah, untuk membuat foto ini menjadi bulat ya, ini boleh menjadi bulat, boleh jadi kotak. Shape-nya itu ada yang masuk. Oke, silakan. Loading. Ini dia dibentuk ya, gambarnya ini dibentuk supaya menjadi kotak atau menjadi, nah ini ada banyak pilihannya. Kalau misalnya kita mau masukin gambar ya, edit, masukin dulu ya, insert, masuk itu sisipkan. Kan terbiasa bilang insert, jadi nyari pas dapat sisipkan agak repot. Oke, misalnya terus upload dari komputer, kemudian pilih gambarnya ya, misalnya ini gitu ya. Nah, nanti sudah masuk. Nah, ini masih loading nih. Nah, ini contohnya nih, contoh ya. Oke, kemudian di gambarnya diklik ya. Tunggu.
Nah, ini gambarnya di pas di daerah ini nih pangkas gambar ya, di cropping. Nah, dipilih bentuk. Misalnya bentuknya seperti apa. Nah, ini berarti bulat. Atau mau dibentuk seperti, aduh saya kok nggak pakai kacamata pula. Nah, seperti ini. Seperti bentuknya di sini ya Bapak Ibu, bentuk-bentuknya. Jadi bentuk gambarnya mau seperti ini misalnya. Nah, jadi di sini di bentuk-bentuknya. Bentuk lop. Ini contoh aja. Nah, seperti itu ya. Jadi gambarnya boleh di bentuk-bentuk. Jadi nggak kotak gitu. Nah, seperti ini. Nah, ini sudah oke. Nah, ya seperti ini. Oke. Nah, yang ini, nah Bapak silakan Pak dibentuk Pak, biar nggak kotak gini. Dibentuknya di sini di cropping. Nah, dibentuk. Oke ya. Nah, kalau misalnya sudah oke, berarti udah bisa. Oh, kok dihapus Pak? Tinggal di ini aja diganti di cropping, potong. Lu udah aku sendiri. Nggak apa-apa ikut injak. Oke. Nah, oke, ya sudah berhasil. Nah ya, karena kemarin masih banyak fotonya itu belum foto Bapak Ibu ya, masih foto saya gitu. Nah, gitu jadi ya berlomba edit ya Bapak. Nggak apa-apa, silakan. Sebelum mengedit jangan lupa ya duplikat dulu supaya yang punya temannya yang sudah buat nggak diganti gitu ya, disalin dulu ya, diduplikat baru edit punya sendiri. Nah, seperti ini punya Bu Yayu. Oke, keren. Nah, Bu, silakan Bu, ini kan masih kotak nih. Nah, Ibu buat bulat ya di daerah sini. Udah diklik dulu gambarnya, kemudian dibentuk ya, di cropping ya, dipangkas gambarnya, kemudian dibentuk. Bentuknya boleh terserah Ibu lah, modelnya seperti apa, biar cantik gitu ya. Jadi nanti kalau mau buat flyer pakai ini pun bisa gitu. Oke. Yang berikutnya kita akan membuat YouTube ya Bapak Ibu, membuat YouTube. Biasanya pada saat kita membuat Gmail ya, kita sudah sudah bisa membuat channel ya YouTube. Cara kita mulai dari ini saya pisahkan dulu biar nggak susah. Titik 9 ya, titik ajaib ini 9. Nah, kita cari YouTube. Nah, ini adalah tampilan awal ya, tampilan
awal kita pada saat masuk ke YouTube. Nah, untuk upload video ada di sini, atau mau live streaming ada di sini. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu belum pernah mengaktifkan ya, maka pada saat mau streaming itu diminta untuk nomor handphone ya, untuk sebentar. Oke, silahkan. Aduh, loading nih. Oke. Assalamualaikum Bu Ketuil. Baru masih loading. Nah, tidak tersedia karena kita baru masuk. Biasanya untuk mengaktifkan ini kita diminta nomor handphone, baru nanti aktivasi. 2 kali 24 jam atau maksimal itu 1 kali 24 jam nggak bisa. Jadi nanti diaktifkan baru kita bisa live streaming. Nah, untuk Google ya, untuk Google Workspace for Education ini kalau misalnya kita sudah mengaktifkan ini, nah verifikasi dulu. Nah, masukin nomor telepon. Nah, karena saya sudah sebentar, yang ini ya, saya sudah verifikasi sebentar email yang Gmail ya, sini yang personal. Oke, jadi saya kemarin langsung streamingnya menggunakan akun belajar ID, tapi connect-nya ke sini, ke YouTube-nya pribadi gitu. Nah, caranya kita masuk ke ini enggak usah ya, nanti kelamaan. Oke, nanti. Nah, caranya kita masuk ke StreamYard. Namanya StreamYard. Ini adalah tampilan StreamYard. Jadi pada saat kita menggunakan Google Meet itu kan kapasitasnya 100. Nah, jadi kalau misalnya lewat dari 100, maka kita bisa menggunakan StreamYard ini ya, dan kita alihkan ke YouTube kita. Nah, ke YouTube kita yang ada di sini. Jadi kita koneksikan ya, ada di, sebentar nih loading. Nah, nanti masuk ke sini. Enaknya di StreamYard itu ya, kita dikasih 2 pilihan ya, dua pilihan, bisa ke YouTube, bisa ke Facebook. Jadi kalau misalnya live-nya kita mau ke Facebook gitu, nah itu bisa gitu. Nah, ini gratis, di StreamYard ini gratis gitu ya. Ini untuk misalnya siswa kita lebih dari 100 ya. Nah, kita tinggal buat ya StreamYard ini dengan menggunakan akun belajar ID gitu ya. Terus nah ini kita live-kan di YouTube seperti itu. Nanti kita tinggal ngedit di sini dan mau posting chat di sini atau di YouTube-nya langsung juga bisa. Kemudian untuk banner nih yang ada di sini nih, pertemuan ketiga pelatihan, ini kita ada di sini. Ini bisa buat sendiri ya, ditambahin gitu. Terus kemudian Bapak Ibu bisa explore semuanya di sini ya, bisa explore di sini.
Nah, ini adalah tampilan StreamYard yang ini yang kalau misalnya ada yang private chat gitu ya. Nah, seperti ini. Iya, selamat sore Ibu Debbie. Silahkan gitu ya. Oh ya, kita nggak ke Zoom ya, tapi ke Google Meet. Nah, kalau misalnya ini mau kita tampilkan di komen ini ya, mau kita tampilkan di YouTube nih. Nah, kita tampilkan. Nah, maka ada, misalnya ada pertanyaan ya, ada pertanyaan yang ditampilkan. Nah, ini akan tampil seperti ini. Gitu ya. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Ya, ini enaknya StreamYard ya. Jadi ini masih live ya, jadi belum klik end gitu. Nah, nanti untuk Bapak Ibu berlatih ya, silahkan nanti berlatih. Kemudian kita akan masuk ke Google Classroom ya. Nah, ini misalnya nah ini sudah bulat. Oke. Nah, ini kita akan masukkan ini ya ke, nah kita ingat judulnya ya, salinan dari master profil itu ya, judulnya itu. Nah, ini masuk ke kelas dulu ya, kelas. Nah, ini kelas yang kita buat kemarin. Nah, misalnya ini ya, kelas ini ya. Karena kalau diposting di kelas itu nanti dikerjakan kayak kemarin ya, untuk kuis latihan aja gitu. Jadi ini misalnya kita buat tugas kelas ya, kita buat tugas ya, kemudian ini misalnya kerja kelompok misalnya, apalah tugasnya. Nah, ini upload ya, kita pilih upload yang ada di drive saya, atau kalau ada di drive sama nggak apa-apa. Kita masuk ke mana tadi filenya itu. Oke. Salinan, nah ini dia, salinan master ya. Oke, terus kita sisipkan. Nah, pada saat kita sisipkan ini, sebelum kita kasih setting tugasnya, ini kita bisa pilih. Siswa dapat mengedit ya, atau siswa dapat melihat, kemudian buat salinan untuk setiap siswa. Oke, sepertinya ada yang masuk. Buat salinan untuk setiap siswa. Itulah kenapa Bapak Ibu punya salinannya nih, karena kita bisa buat salinan untuk setiap siswa di slide-nya ini gitu. Jadi semua siswa punya slide sendiri-sendiri untuk mengerjakan tugasnya. Baru kita kasih setting ininya ya, kasih nilai atau enggak dinilai, boleh ya. Misalnya nilainya langsung di kalau form mungkin enggak dinilai, tapi kalau ini kan ada kerjaan, jadi ini kita kasih 100 misalnya. Nah, ini untuk semua siswa atau satu siswa aja. Kemudian tenggatnya ya, boleh dibuat atau boleh tidak, terserah. Topiknya kita masuk ke misalnya ke mana ya, bahasa Indonesia lah. Nah, ini mau ditugaskan sekarang atau kita mau jadwalkan. Nah, ini bebas. Misalnya kita mau buat sekarang tapi untuk hari Senin, nanti keluarnya hari Senin gitu bisa. Kalau sudah, ini kita langsung posting saja. Nah, ini loading lagi. Nah, ini langsung keluar di sini.
Seperti itu. Jadi Bapak Ibu nanti sudah bisa membuat slide-nya ya. Oke, saya tengok dulu di Oke. Kemudian Kemudian untuk melihat email ya. Untuk melihat email yang notifikasi ya, notifikasi ini dia. Nah, ini adalah email email kita ya Bapak Ibu yang belajar.id. Nah, email ini. Nah, di sini kan kita pisahkan. Kalau ini saya sudah pisahkan yang utama yang sosial, promosi, update dan forum. Jadi tidak semua masuk ke email ini gitu, nggak masuk ke prime gitu, ke utama semua. Kita bisa filter ya. Di sini kita ada settingan ya di setelan. Oh ya, ada yang masuk. Oke. Nah ini kita ada setelannya, kita bisa setel di sini gambar, Bapak Ibu boleh pilih yang mana gitu ya. Nah ada yang hijau atau gambar apapun di sini, boleh ya. Terus oke, kemudian, nah untuk tampilan ada di sini ya. Bapak Ibu bisa setting, atau kalau mau lihat setting semuanya, kita lihat semuanya di setelan di sini. Ini kan setelan cepatnya. Nah, ini adalah setelan namanya. Nah, untuk kotak masuk. Nah, kotak masuk ini kenapa tadi punya saya sudah langsung terkategorikan. Nah, Bapak Ibu tinggal centangin ya di sini yang sosial, promosi, update, forum gitu. Jadi semua yang masuk itu sudah langsung difilterin gitu ya sama Google, sama Gmail-nya ini. Jadi langsung nah kayak gini. Jadi dia ke kanan kayak punya saya tadi gitu. Oke. Ini settingan untuk kotak yang masuk. Kemudian ini settingan untuk label. Ini label ya. Jadi kita bisa filter dan kasih label apa yang akan masuk ke email kita. Ini akun kita ya. Nah, Bapak Ibu untuk mengatur misalnya pengirim emailnya siapa, ini bisa diedit di sini ya, edit info. Di sini siapa, nah edit info ini. Nah, ini bisa Bapak Ibu bisa ngedit di sini gitu ya. Saya nggak akan banyak-banyak buka tab karena khawatir lemot jaringannya ya. Oke, nah ini untuk filter ya, setelan ya, di filter. Bapak Ibu bisa kalau misalnya nih ya, misal ini kan kotak masuk semuanya ya. Nah, ya, mutar lagi. Agak lama putar-putar nih. Oke, nah misalnya ini kita mau nyari. Jadi nanti kalau kita udah filter kayak gini kan gampang. Kita tinggal menandainya itu mudah. Aduh sebentar. Ada yang masuk. Oke. Jadi pada saat kita mencari email, misalnya karena emailnya sudah terlalu banyak, nah jadi lebih mudah gitu kalau kita melakukan
pemfilteran nih, bahasanya pemfilteran. Oke, kemudian sebentar. Untuk selanjutnya ya, ini email. Bapak Ibu bisa explore semuanya ya. Setelah ini gitu, di sini ada, ini bisa langsung terhubung ya, kalender sama tugas gitu dan kontak Bapak yang udah Bapak Ibu buat. Oke. Selanjutnya kita akan membuat Google Site. Google Site itu adalah website ya, web kayak kita, cuman punya kita sendiri gitu. Nah, dari sini ya, dari titik 9 kita masuk ke site. Nah, ini. Nah, jadi video-video pembelajaran kita yang sudah disimpan di YouTube, nah itu kita bisa simpan di sini gitu. Kita jadi kayak punya website sendiri. Nah, ini adalah tampilan pertamanya. Kita boleh milih nih bentuk site-nya itu, bentuk situs ya. Nah, oke. Saya baru dapat. Nah, situs pribadi kita. Jadi bentuk site-nya kita boleh milih yang kelas, klub, portofolio ya, atau portofolio siswa atau acara gitu, atau kita buat yang kosong. Yang kosong ini enaknya kita bisa atur sendiri gitu. Ini kan site kosong kita. Dan masih putar-putar. Nah, ini judul halaman kita ya, page kita. Misalnya dunia kita, iya dunia kita. Yang lain numpang. Atau oke. Bapak Ibu bisa sambil berlatih ya. Kemudian kalau mau tambah teks, ini klik ya. Ini tambah, ini sisipkan insert. Teks di sini ada misalnya situs berbagi dari hati ya. Ini bisa diatur ya, tulisannya boleh pakai apa aja, terus teksnya teks normal sama nggak normal. Bebas ya. Oke, terus ini semua bisa mau di tengah ya, rata kiri, rata kanan, atau di tengah terserah Bapak Ibu. Atau mau dilingkan gitu, boleh. Garis bawah atau pakai warna merah gitu ya, atau miring, tebal, boleh. Gitu ya. Ini deskripsinya misalnya gitu. Terus kita mau tambahkan gambar. Ini boleh upload dari punya kita atau boleh milih dari yang ada di sini ya, atau mau cari di Google. Nah, ini di Google. Nah, cari di Google boleh. Misalnya ini tadi kan tentang kita. Apa ya, misalnya gambar keren. Nah, ini kita cari gambar keren. Oh, ini ternyata versi Google gambar keren. Misalnya kita masukin inilah. Terus sisipkan. Nah, ini akan seperti ini. Terus di sini kita mau tambahin letaknya, tata letaknya atau itunya bisa di ini ya. Nah, ini Bapak Ibu di sebelah kanan, ini Bapak Ibu bisa gunakan ya sepuas hati. Termasuk Bapak Ibu mau menggunakan
Google Form, Google Slide, Google Doc, Google Spreadsheet, diagram, semua Bapak Ibu bisa masukkan ke situs ini. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu punya ya situs, misalnya ini situs khusus, misalkan saya ngajar bahasa Indonesia gitu, khusus bahasa Indonesia gitu. Bahasa Indonesia kelas 10, kelas 11. Nah, ini kan kita bisa misalnya ini halaman utamanya. Nanti kita tambahin halaman keduanya ya. Ini kita tambah. Nah, ini halaman misalnya ini untuk halaman keduanya untuk kelas 10 misalnya. Bisa disetting ya, deskripsinya boleh ke sini atau enggak, selesai. Nah, jadi ini halaman mukanya di sini. Ini di halaman berikutnya, jadi kita bisa menyisipkannya kembali ke sini. Ya, di halaman di sini. Terus kita mau buat lagi misalnya di halaman berikutnya kelas 11. Nah, jadi ini nanti ada kelas-kelasnya. Jadi nanti kalau misalnya kita mau share ke anak-anak ya, kita mau publikasikan, anak-anak nanti bisa langsung milih kelasnya, kelas mana yang akan dia tuju. Misalnya materi hari ini ya ada di situs Ibu misalnya. Kerjakan tugasnya misalnya seperti itu. Ini kelas 11 misalnya kita tambahin. Kelas 12 ya. Nah, ini ada di kelas 10, 11, 12 gitu. Nah, ini Bapak Ibu bisa tambahkan ya, misalnya peta, dokumen, formulir gitu. Oke. Semua materi Bapak Ibu bisa ditaruh di sini, termasuk YouTube yang Bapak Ibu sudah set tadi, gitu ya. Misalnya, oh ya, karena ini belum ada. Misalnya YouTube yang dari sini ya, dari your video. Nah, nanti bisa di loading lagi. Oke, kira-kira seperti itulah ya, biar nggak terlalu berat ya. Ternyata oke, nah ini misalnya ini kan kita misalnya mau share ini ya. Copy, kita masukin ke sini. Nah, pilih. Nah, seperti ini misalnya. Jadi nanti anak-anak bisa lihat ini di kelas 11 gitu. Kalau mau posting di kelas 12 misalnya. Seperti itu. Terus sebelahnya di sini insert. Di sebelah kanannya ada halaman ya, halaman yang ini, kemudian ada tema. Nah, temanya Bapak Ibu bisa pilih di sini. Mau seperti apa? Warnanya, gaya tulisannya, di sini Bapak Ibu pilih seperti itu. Jadi nanti tinggal publikasikan. Nah, di sini misalnya apa nama alamatnya? Ini situs situs pembelajaran bahasa Indonesia gitu. Bahasa
Indonesia. Tapi kalau misalnya lebih dari ini, oh ini udah digunakan. Jadi Yanti, ternyata kalau cuma Yanti aja bosan. Oke, ini bisa publikasikan. Jadi nanti ini alamat situs kita nih. sites.google.com guru.sma.belajar.id Yanti. Gitu. Nanti tinggal publikasikan. Nah, setelah publikasikan nanti misalnya di posting di kelas. Kelas kita tadi mana ya? Nah, sini. Di forum. Misalnya kita posting di sini. Silakan masuk ke situs pembelajaran. Ini di linknya kita simpan ke sini, kemudian tambahkan. Kok masih ini? Belum di copy ya tadi ya? Bukan ini, mana tadi? Nah ini. Lihat situs yang dipublikasikan. Nah ini. Tampilannya ini kalau udah ini ya berarti kita home dulu baru kita bisa di copy, kemudian kita mana? Nah ini. Nah, seperti itu. Baru kita posting atau jadwalkan sama ya, seperti itu. Nah, kalau misalnya kita mau membuat meeting dengan anak-anak, kalau misalnya ini kelas 10 IPS Putra. Saya sebagai wali kelas, ini nanti tinggal buat langsung ada di sini. Ini udah langsung terkoneksi buat link. Atau boleh seperti yang sudah kita bahas minggu lalu, boleh bisa melalui Google Meet atau kalender yang dijadwalkan. Tapi kalau misalnya kadang ada ya masa di mana karena kita harus koordinasi dengan anak-anak sekarang misalnya. Yaudah kita buat meet ini gitu. Kita langsung buat link meet-nya. Kita salin, kita langsung ya ke anak-anak. Misalnya langsung diposting di sini. Nah, nanti anak-anak udah langsung bisa bergabung kayak gitu. Nah, seperti itu. Nah, ini kalau sebentar biar tidak ada. Nah, kalau belajar ID, enaknya kan di sini kita bisa ngerekam. Jadi nah seperti ini. Nah, Bapak Ibu, di sini ada aktivitas ya di paling bawah. Nah, di paling bawah ini aktivitas. Nah, ini kita bisa merekam. Nah, atau bisa di sini ya, bisa dari sini atau dari titik 3. Nih, dari titik 3 ini. Nah, ini karena sudah merekam, jadi ya, jadi ini tinggal berhenti merekam. Gitu. Kemudian kita kalau mau foto, misalnya sama anak-anak mau semua satu kelas, nah ini bisa pilih tampilannya atau tampilan presentasi kita, misalnya seperti ini. Nah, jadi kalau tampilannya kan kalau ini jadi seperti ini gitu.
Kalau kita pilih tata letaknya bersusun jadinya seperti ini. Kalau kita ubah tata letaknya sorotan jadi seperti ini gitu. Nah, tampilannya. Kemudian atau slide bar. Nah, seperti ini tampilannya. Gitu ya. Kemudian sekarang saya akan kalau yang lainnya sudah tahu ya Bapak Ibu, ini untuk raise hand. Kemudian ini untuk melihat semua peserta ya yang bergabung gitu. Nah, sekarang saya mau perkenalkan ada namanya papan tulis. Ya. Nah, papan tulis ini kita buat papan tulis baru ya. Nah, di sini. Ini aktifkan Bapak Ibu kirim. Ini batal dulu ya. Oke, saya akan menggunakannya lebih mudah. Jadi kita buka dulu Jamboardnya ya. Di klik 9, kemudian kita cari Jamboard yang seperti ini. Nah, ini buat baru ya. Nah, ini Jamboard yang hasil kami rame-rame. Ini kita buat baru. Ada di sebelah bawah ya, tambah. Sebentar. Nah, ini buat baru. Nih kita ini ada beberapa slide ya, kita boleh buat, boleh tambah. Oke, ini kita ganti judul ya. Ini Google Workspace batch 5 ya, punya kita sekarang batch 5. Oke. Ini akan saya bagikan ke Bapak Ibu. Jadi nanti Bapak Ibu, ini bisa cara membagikannya sama ya dengan dokumen yang lainnya. Jadi siapa saja yang punya link, kalau misalnya kayak kita gini ada banyak SMP, SMA, SD gitu. Nah, ini jadi siapa saja punya link, kemudian aksesnya kita kasih editor ya supaya semua orang bisa ngedit. Kemudian kita salin link. Dan saya kopikan di kolom chat. Nah, yang di YouTube juga boleh ya. Saya kirimkan. Nah, jadi, Bapak Ibu silakan perhatikan di sini, misalnya di sebelah sini ini ada sticky note ya, yang misalnya di sini kita kasih perintah sumbang ide misalnya ya, sumbang ide hari kegiatan hari Minggu. Nah, Bapak Ibu silakan tuliskan. Nah, kegiatan hari Minggu Bapak Ibu apa? Bapak Ibu tinggal pilih ini sticky note ya, sticky note. Kemudian pilih warna ya, bebas warna apa aja terserah. Terus Bapak Ibu tuliskan. Tuliskan kegiatan hari Minggunya misalnya mancing. Saya mancing. Ini mancing keributan atau mancing emosi. Nah, boleh. Silakan Bapak Ibu boleh menggunakan sticky note ini ya biar kelihatan lebih. Nah, seperti ini lari pagi. Silakan. Boleh. Tapi jangan hapus frame ya Bapak Ibu. Ingat jangan hapus frame. Kalau Bapak Ibu hapus frame semuanya terhapus. Walaupun bisa di resort ya, di resort. Aduh, ini butuh piknik kayaknya, butuh ke resort. Di restore. Ya,
bisa di restore nih sebenarnya kalau siapa yang hapus gitu. Nah, ke pasar nih, oh keren. Nah, wah main sepeda. Nah, seperti itu. Kalau misalnya nanti pada saat kita berdiskusi nih sama anak-anak ya, jadi nih gotong royong itu rame-rame, olahraga bersama keluarga nih rame-rame. Lari pagi nih sendiri atau rame-rame kira? Kalau sendiri misalnya kita pisahkan. Les privat, nah misalnya ini bersama keluarga. Les privat itu berarti belajar ya, lari pagi nih olahraga. Misalnya kita nyuci motor, ini kegiatan. Nah misalnya kita gitu, mancing, misalnya kegiatan sendiri. Ke pasar sama keluarga. Misalnya kita bisa gitu, nonton film nih rame-rame. Rame-rame itu sendiri nih biasanya nonton film. Goes nih sendiri, misalnya kayak gitu. Jadi kita bisa pisahkan seperti itu dengan anak-anak kita ya. Misalnya kalau ke kebun. Nah, ke kebun nih biasanya rame-rame misalnya kayak gitu. Ini kita bisa kelompokkan kayak gitu. Jadi enaknya kalau misalnya ini kan kegiatan hari Minggu di slide 1. Di slide 2 kita buat misalnya kira-kira menurut Bapak Ibu ya, belajar, saya tulis ya, menurut kita ya, apa itu belajar? Apa itu belajar? Nah, misalnya. Oke, nah di sini silakan Bapak Ibu misalnya, ini misalnya mau digedein boleh. Nah, silakan misalnya mau kasih teori apa gitu, belajar adalah apa gitu, bebas. Nah, nanti di slide 3 misalnya, di slide 3 mau bertanya tentang hal lain bisa seperti itu. Nah, di sini kita mau misalnya di slide 3 ini kita mau masukin gambar. Gambarnya boleh nyari di Google, boleh kita ngambil kamera ya. Kalau kamera seperti ini, jadi nanti ada ini fotonya. Kita klik gitu, sisipkan. Loading. Seperti itu ya. Terus kita mau cari di Google aja lah, atau Google di foto nih, Google Foto. Nah, di album ini cuman baru ada segini. Di Google Drive masukin bebas ya Bapak Ibu. Semua Bapak Ibu bisa. Misalnya ini masukin. Sisipkan. Nah, seperti itu. Oke, mana nih? Ini dia. Saya lupa kalau ada sini. Oke, mana tadi? Ini dia. Nah, atau kita mau kasih teksnya di sini juga boleh. Teks lain. Ini bebas ya. Data kiri, data kanan. Kalau link video bisa nggak itu, Bu? Link video ya. Oke. Kalau link video kayaknya kita bisa dimasukin di sini di teks ini. Kita coba ya. Video YouTube misalnya yang tadi ya. Kita share. Copy. Kita masukin ke sini. Nah, coba Bapak Ibu bisa klik nggak ke sini? Itu formatnya masih teks apa link yang bisa dibuka ya, Bu? Ini masih teks sih, cuman kalau di link kan hyperlink gitu ya.
Kayaknya di sini nggak ada nih. Saya belum coba soalnya yang linknya gitu. Ya maksudnya kan kalau misalkan di situ ada penjelasan, misalkan biar spesifik, lebih detail, klik misalkan pengertian belajar link ini, nah nanti kan ada penjelasan dari orang yang kompeten nanti lewat YouTube dan sebagainya kan lebih gampang biasanya. Oke, ya. Karena ini adalah kalau menurut saya, karena ini adalah papan tulis ya, papan tulis kita nih. Kita kan lagi meet nih sekarang. Nah ini adalah papan tulis kita yang ini contoh ya, kita ambil yang kosong. Misalnya kita mau buat nih, ini kita mau pilih pena warna hitam lah yang agak tebal misalnya. Kita mau buat contoh ya, misalnya 2 tambah 2 gitu kan misalnya. Yuk anak tulis 4 misalnya gitu. Atau kita mau buat menjodohkan misalnya ya. Ini gambar anatomi tubuh misalnya. Nah ini misalnya kita sisipkan. Nah anak-anak misalnya coba lingkari yang mana mata. Ini saya besarin. Nah ini kan kita lagi ngomong sama anak-anak. Ini saya agak sini ya. Ini kan karena ini berfungsi sebagai apa sih, papan tulis gitu loh Pak. Ntar ini kita hapus dulu yang ini ya. Oke. Nah anak-anak nanti pada saat sekarang misalnya Bapak Ibu lah, kira-kira telinga yang mana misalnya, silahkan dibelikarin misalnya gitu. Nah berarti kan nanti anak-anak ngelingkarin sesuatu gitu di sini yang menurut dia benar gitu. Terus ini apa, kalau video mungkin kita bisa share langsung di sini, share screen di YouTube-nya gitu. Jadi share langsung ke YouTube-nya ke sini gitu. Nah ini misalnya tentang belajar gitu tadi misalnya. Nah ini tinggal mainin aja di sini gitu. Mungkin kalau pas meeting gitu. Grammarly is your personal writing assistant for clear emails, confident messages. Nah seperti itu Pak. Jadi Jamboard ini kan papan tulisnya Google tapi untuk virtual gitu, kayak kita lagi di kelas. Nah misalnya kalau ini laser ya, jadi bisa kayak pointer. Jadi misalnya ini nih yang paling bawah laser ya. Ini mata ya nak, ini namanya mata. Ini loh mata gitu. Jadi kalau misalnya mau videonya ya berarti tinggal sini aja gitu. Kita cari materinya di sini gitu, misalnya di YouTube-nya langsung. Kurang lebih seperti itu Pak. Baik, terima kasih. Iya sama-sama. Jadi kalau ini untuk ini tuh kayak interaksi kita kayak di kelas gitu, cuman virtual. Nah seperti itu. Cuman kalau misalnya kita satu domain ya, ini nanti kayak ini kan nih Pak Amriansyah. Mohon maaf Pak Amriansyah SMA ya Pak? SMA Bu, SMA. Ya berarti ada namanya. Nah yang gagak anonim ini nggak ada nih. Nah Bapak Kamarudin SMA ya Pak? Ya Bu. Nah ya. Jadi nanti kalau kita satu kelas dengan anak-anak pasti satu domain. Nah berarti akan ada namanya di sini gitu. Nah jika sudah selesai nih Bapak Ibu, contoh kayak ini tadi ini udah selesai ya,
Mana nih? Ini udah ada nih. Kalau udah selesai, misalnya sini. Kalau ini udah selesai, Jamboard yang sudah Bapak Ibu buat ini di titik 3 ini boleh di-download sebagai PDF, ya. Boleh dibuat salinan. Boleh dibagikan lagi gitu ya. Jadi nanti Bapak Ibu bisa lihat hasilnya di sini. Kalau misalnya ini sudah selesai, nanti di catatan Bapak Ibu, contoh ya seperti ini tadi. Oke, kita lihat Jamboard. Nah, ini adalah Jamboard yang pernah kita buat bersama teman kolaborasi kita. Gitu. Seperti itu ya. Oke, nah terus kemudian selain apa ini? Oh, ulang tahun. Mohon maaf Bapak Ibu. Makasih ya. Apa tadi ya? Aduh, saya lupa. Astagfirullah. Jadi semua yang hasil kita ini bisa kita lihat di sini dan bisa di-download. Kemudian kita bisa simpan sebagai frame ya, atau kita bisa untuk selanjutnya kita bisa share ke anak-anak kita di kelas. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi bentuk interaksi kita kalau misalnya kita pelajaran matematika ya, saya yakin kalau pelajaran matematika nih sekarang virtual kayak gini, selain misalnya ya kita lihatkan video ya, misalnya video belajar apa matematika nih, pecahan misalnya, pecahan campuran misalnya kayak gitu. Nah, ini kan kita tampilkan video nih ke anak-anak. Misalnya kita lagi live nih sekarang, misalnya saya gurunya, Bapak Ibu muridnya. Anak-anak kita perhatikan video Ibu ya untuk pelajaran ini misalnya. Ya udah kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nunjukin ini. Ketemu lagi dengan saya Rian Masrur. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tentang operasi bilangan pecahan campuran. Di sini sudah ada soal. Nah, ini kan kita ada hitung-hitungannya. Nah, jadi fungsinya Jamboard di sini adalah interaksi untuk itu. Jadi kita misalnya, oke, jadi kita pilih boleh pakai penanya gitu ya. Kita pena merah misalnya. Anak-anak misalnya 2/2 ditambah, nah jadi tambah 1/2 sama dengan berapa gitu. Nah, anak-anak misalnya kita maju. Ayo, kamu maju misalnya. Nanti atau silakan tuliskan jawabannya di sini gitu misalnya. Gitu kurang lebih fungsinya seperti itu. Dan bisa dipoto, bisa di-download gitu. Bisa dibagikan seperti itu. Untuk Jamboard. Jadi pas live meeting ini. Seperti tadi ya, untuk share-nya ini sama saya bagikan. Terus ini ya, siapa saja. Kalau misalnya kalau kita satu kelas ya, kalau satu kelas hanya kita aja berarti di sini dia menggunakan akun kementerian ya, akun Kemdikbud. Kalau SD mungkin sesama SD, SMP sesama SMP gitu. Dan di sini buat sebagai editor. Kalau saya buat sebagai akses lihat aja, berarti sama kayak metodenya teacher center. Ya, teacher center itu berarti
cuma kita aja yang bicara gitu. Sementara anak-anaknya ngeliatin aja gitu. Tapi kalau mereka sebagai editor juga, berarti mereka ikut kontribusi dalam papan tulis kita, tapi secara virtual seperti itu. Gitu. Oke, kayaknya materi untuk hari ini sudah semua. Bapak Ibu, ada yang mau ditanyakan? Bu, Ya, kalau untuk pelajaran akuntansi, kan ada tabel tuh Bu. ya. Bisa nggak di papan tulis itu tadi kita mengupload filenya? Kemudian anak-anak melengkapi. Oke. Oh, berarti kita harus share misalnya dalam bentuk Excel ya, Bu ya? Iya. Oke. Oke, berarti misalnya kita buat sini ya. Kita buat Excelnya ya. Di titik 9 ini kita cari sheet ya. Worksheet. Kalau di Microsoft namanya Excel, kalau di Google namanya spreadsheet. Gitu ya. Nah, ini misalnya ini ada banyak template ya. Ini katakanlah ini punya siapa nih? Pengolahan nilai US. Punya orang ya. Ini contoh kita buat daftar kosong lah ya. Misalnya nih. Oke, aduh loading. Ini kita ganti nama ya, biar nggak pusing. Ganti nama DWE bet 5. Nah ini sama ya, misalnya Ibu punya data akuntansi sini. Ini kita share. Sama seperti tadi share, kemudian jangan lupa ini diperhatikan ya antara kita aja atau siapapun yang punya link, kemudian melihat saja atau cuman komentar aja. Misalnya kalau komentar aja, yang ini boleh diperbaiki, ini salah, berarti kita yang perbaiki. Tapi kalau editor itu bisa semuanya. Nah, silakan. Dari HP bisa juga Bapak Ibu. Tapi kalau di HP kayaknya harus diinstal dulu deh. Tapi tergantung HP-nya ya. Kalau HP-nya sudah ada dari sananya, dari pabriknya gitu, sudah ada produk Google semuanya, kayak punya saya itu nggak perlu install lagi, udah otomatis ada. Nah, silakan misalnya diisi di sini. Misalnya sini 100 tambah 100 misalnya. Sama dengan berapa gitu. Ini kan tinggal isi aja. Ini pun bisa ya, misalnya guys, kita kebagian bikin daftar piket loh, misalnya jadwal piket. Itu berbaginya hilang, Bu. Nggak nampak ya. Oh, astagfirullahaladzim. Saya tadi udah stop ya. Apakah sinyal saya yang nggak bagus atau Oke, tadi sudah saya stop, mohon maaf. nggak nampak? Oke. Nah, ini. Nah, misalnya ini Senin, ini Selasa, ini Rabu. Ayo ngisi, maunya ngisi piket hari apa? Jumat pula. Nah, boleh silakan masukin namanya masing-masing di hari-harinya gitu misalnya. Seperti itu. Ini berlaku untuk Google Slide, Google Form, Google Sheet ya, Google Sheet ini atau Google Doc. Nah, seperti itu. Ini bisa semua. Jadi yang akuntansi tadi juga bisa kalau disimpan dulu. Jadi data Ibu di-upload dulu di Google Drive, kemudian di-share seperti di sini.
dibagi. Berarti bisanya di sini ya Bu, bukan di papan tulis Ya, kalau digital tadi ya? ya, betul. Jadi kalau di papan tulis ini adanya ini gambar aja. Berarti kalau misalnya punya ibu itu bentuknya gambar. Nah, ini bisa ke Bu, sini. bisa ulangi Bu, bagi pakai Excel tadi Bu, tadi kan nggak itu Bu, Oke, baik. nggak nampak gitu. Bagi Nggak di presentasi. Excelnya tadi Bu, dari Excelnya tadi, masukin Oke. Excelnya Bu. Ini Excel kita, ya, terus kita bagikan sama dengan Jamboard tadi. Dapatkan linknya ini. Nah, ini untuk pembagiannya ya boleh kalau dibatasi nanti kita harus cuma 2 orang, 3 orang gitu. Ini kalau ini satu domain SMA semua, SD semua, SMP semua. Kalau ini siapa saja punya link. Seperti itu. Kemudian ini ya, hanya yang punya link itu hanya lihat aja atau hanya komentar aja atau editor juga. Kalau editor juga dia bisa ngacak-ngacak ini ya, slide kita, maksudnya bisa nambahin, bisa ngurangin gitu. Kalau komentar dia cuma komentar aja. Gitu. Terus di copy, dibagikan, boleh di kolom chat, biasanya di kolom chat kayak tadi di sini. Boleh Ibu silakan. Oh, Pak Amri ya. Ya, silakan. Oke. Terus nah seperti ini. Kalau misalnya ini kita kerja rame-rame nih, aduh buatinlah grafiknya misalnya, ini ada angka-angka, yaudah saya ada yang bikin grafik, nah seperti itu. Kerjasamanya gitu, kolaborasinya di situ. Jadi kita bisa ngerjain bareng-bareng. Misalnya nih udah ada banyak angka di sini, jadi nanti tinggal buat grafiknya aja, gitu. Berarti LKPD dalam bentuk Word bisa juga di-share kayak gitu ya Bu ya? Bisa, betul. Nanti kita buka Word-nya ya, di-upload dulu ya di Google Drive-nya, Google Doc misalnya. Kalau yang punya, kecuali kalau mau buat baru ya, kalau mau buat baru mah nggak perlu di-upload dulu, buat aja. Nah misalnya kayak gini, kita ada apa namanya ini, ada ini contoh laporan misalnya. Nah misalnya contoh laporan sama ini laporan nih. Ayo sebentar lagi kita laporannya dikumpulin loh gitu. Ya udah bagikan sama seperti tadi ya, bagikannya sama seperti Excel. Ya, jadi bukanya kita bagi linknya. Siapa saja. Terus editor. Kalau misalnya kita nggak mau orang lain ngacak-ngacak ya, kamu komentar aja deh. Ya biar saya yang nulis, khusus nulis, kamu tinggal komentar aja gitu. Nah berarti pemberi komentar aja di sini. Gitu. Nah ini saya coba ya, saya coba Bapak Ibu sebagai pemberi komentar. Ini saya posting di kolom chat. Dan oh ya tadi belum di itu ya, yang di YouTube juga. Nah, bisa di Nah, misalnya nanti Bapak Ibu tinggal ini aja, kasih komentar, coba silakan. Ini seharusnya diisi apa, ini seharusnya diisi ini, isi itu gitu. Nah, beda di sini. Kalau dia cuman hanya sebagai komentator aja.
Mantannya gimana? Oke. Nah, silakan Bapak Ibu kasih komentar. Di mana saja boleh. Mau di yang halaman berapa aja. Ini contoh aja. Jadi ini tinggal tambah komentar ya. Misalnya mana di sini. Nah, ini kasih komentar. Yang ini salah, yang itu salah misalnya gitu. Link Word-nya mana, Bu? Di kolom chat. Sudah ini, ya di atasnya Ibu Yosim. Sudah jumpa? Nah, ini yang ini. Itu masih yang Excel. Oh, masa sih? Iya ya. Saya astagfirullah, berarti saya tadi masih ini ya, baru oke, sebentar. Bagikan. Ada di sebelah sini. Oke, salin. Iya dah, ternyata belum. Maaf ya. Oke. Oh, yang di ini tadi. Oh, karena yang di YouTube nih udah. Oke, nah. Nah, silakan. Nah, seperti itu dia nanti. Nah, tambahkan J. Nah, seperti itu. Ini hanya berarti oke, berarti saya tinggal tambahkan. Kayak gitu. Jadi yang lain tidak akan ngacak-ngacak, tapi kalau kita bagikan ini ya sebagai editor, semuanya bisa ngedit. Ini nanti saya copy, ini saya pastekan di kolom chat. Nah, sekarang Bapak Ibu pakai link yang, nah ini huruf kecil besarnya diperhatikan. Nah ya seperti ini. Jadi yang ngasih komentar. Nah sekarang kalau pakai link yang kedua, Bapak Ibu bisa ngedit. Nah udah langsung ganti aja. Misalnya ini diganti apa gitu. Saya belum share di sini ya. Nah, seperti itu. Udah bisa langsung ganti. Gitu. Ya. Ya, seperti itu. Nah, ya. Ini langsung kerjasama gitu. Jadi nanti langsung langsung selesai gitu. Kayak kemarin kita cuma dikasih waktu 15 menit gitu untuk membuat rencana bagaimana kita pendampingan individu guru penggerak misalnya. Udah langsung bikin skenario rame-rame gitu, langsung buka aja file template-nya, dah. Oke ya, saya bagian ininya, saya bagian itunya, bagian gitu langsung. Jadi begitu, oke sudah kembali ke room, udah langsung selesai. Nah ini anak-anak juga seperti itu. Enaknya kolaborasi di situ. Oke, baik. Bapak Ibu, ada yang mau ditanyakan? Oke. Iya Ibu Desa ya, atau Ibu Deka panggilannya. Mohon maaf. Dirimu ya, Beb? Kalau
misalnya di ponsel itu tergantung, ada yang kalau di handphone saya gitu ya, dia bisa langsung otomatis ada gitu. Tapi kalau yang tidak dari pabriknya gitu, berarti dia harus ngunduh dulu gitu. Ada lagi pertanyaan yang lainnya? Ada Pak Tommy, Mbak Yanti? Ini. Ada Pak Tommy, Pak Tommy sudah ada. Oh, Silakan sudah Pak ada Tommy. ya? Ada Pak Ya. Tommy, silakan Pak Tommy. Ya. Mohon maaf, Bu Yanti tadi telat masuk, baru balik sekolah. Oh iya. Iya, kalau alhamdulillah kita tadi pulangnya jam 1. Jam 1. Mm-mm. Oke, Bapak Ibu peserta, ada yang mau ditanyakan boleh raise hand langsung saja atau di kolom chat juga boleh, nanti kami bacakan. Nah, itu ada pertanyaan tuh Bu Yanti kayak nggak bisa edit. Ya, dari ponsel ya. Di ponsel. Baik Bapak Ibu, ada yang mau ditanyakan? Kayaknya Nah. Oh, itu ada dari Bapak Mustafa Kamal Bu Yanti. Iya, Pak. Bisa dilacak di mesin Google nggak katanya? Website yang dibuat tadi. Iya. Kalau postingan kita sudah banyak, biasanya bisa dilacak. Sama seperti blog, ya. Jadi kita bisa blast aja banyak-banyak gitu. Iya, baik. Sama-sama, Pak. Cuman kita jadi udah kelihatan brandingnya bahwa itu adalah akun Kemdikbud gitu, bukan akun personal. Oke. Baik. Kira-kira kalau nggak ada boleh ini Bu Yanti ada apa yang disampaikan gitu sebelum kita. Iya, karena sudah lewat closing, ya, lewat 10 menit. Ya. Baik. Baik Bapak Ibu, terima kasih untuk hari ini ya. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini mendapat berkah dari Allah, dan ini adalah salah satu perjuangan kita dalam usaha kita mencerdaskan anak bangsa ya. Jadi nanti setelah ini adalah pertemuan terakhir ya. Jadi nanti kita ada penutupan tanggal 29 ya, insya Allah. Nah, di situ Bapak Ibu, saya ingatkan kembali, sebentar saya share screen dulu ya. Salah. Oke. Oke, kelas kita ya. Di kelas kita itu ada saya sengaja tulisnya wajib daftar ya. Karena untuk mengikuti kegiatan ini supaya tercatat di itunya. Nah, ini ada. Nah, ini wajib daftar ini yang saya buat. Ya, untuk bisa masuk ke Zoom ya. Nah, Bapak Ibu itu harus daftar dulu di sini. Nah, link pendaftarannya di sini ya. Karena dia langsung ke Zoom dan dia langsung terdaftar di JSDI Pusat ya, Jaringan Sekolah Digital Indonesia. Nah, Bapak Ibu yang di luar Batam, di luar Kepri, mohon maaf. Ini sudah di JSDI ini banyak informasi tentang JSDI di masing-masing wilayah.
gitu. Jadi Bapak Ibu bisa langsung kontak pengurusnya gitu. Kalau misal butuh bantuan kami, ya boleh. Nah, di sini ada info detail ini WA JSDI Kepri. Nanti Bapak Ibu boleh bergabung ya, silakan bergabung di sini. Atau boleh ini menghubungi Bu Rika atau Bu Dewi untuk menanyakan misalnya saya di Jogja gitu, atau saya di Lampung, atau saya di mana, saya ingin silaturahmi misalnya dengan pengurus wilayah masing-masing. Ini bisa, karena alhamdulillah sudah banyak. Nah, syaratnya untuk mendapatkan sertifikat ini khusus yang penutupan ya, nanti dapat sertifikat dan door prize printer ya. Itu harus terdaftar dulu di sini gitu, karena kalau tidak terdaftar di sini pihak Epson nanti tidak akan tidak akan nampak gitu nama-nama Bapak Ibu, karena ini langsung nanti yang nge-will itunya orang Epson gitu ya, bukan dari kita. Kemudian materi nanti pada saat webinar ini nggak kalah seru ya, ini bahkan seru banget. Bapak Ibu yang calon atau bahan untuk menjadi kepala sekolah atau wakil akademik gitu. Ini nanti Bapak Ibu membutuhkan ilmu ini tentang KPI ini. Jadi bagaimana kita untuk mengukur kinerja individu gitu ya, atau mengevaluasi kinerja organisasi, itu ada di KPI sini. Jadi nggak akan rugi ya, bahkan rugi kalau nggak ikut gitu ya, karena ilmu ini jarang banget digratisin. Biasanya ini bayar untuk pelatihan KPI ini Bapak Ibu gitu. Dan biayanya juga itu minimal 2 jutaan gitu. Saya pernah dapat emailnya untuk mengikuti pelatihan ini gitu. Ini mumpung gratis, dan yang presentasi ya, yang presentasi juga bukan kaleng-kaleng gitu ya, pengurus JSDI pusat langsung gitu ya. Kemudian ini juga ada insya Allah ya, mudah-mudahan sudah tidak ada halangan, Bapak Kadis dari Kepri, kemudian Ketua Umum JSDI ada juga di situ, dan dari Epsonnya nanti ada. Seperti itu. Waktunya berbeda dengan hari ini Bapak Ibu ya. Jangan terlambat. Nah, waktunya itu jam 1 sampai jam 4. Ya, ini sudah setiap kegiatan webinar nasional jamnya sudah ditentukan, jam segini. Gitu ya. Kemudian Bapak Ibu supaya bisa masuk ke roomnya seperti tadi yang saya sampaikan, jangan lupa daftar, wajib daftar. Jadi nanti ada 2 sertifikat Bapak Ibu dapat ya, webinar KPI ini ya, yang webinar nasional, sama yang pelatihan Google Workspace for Education, seperti itu. Ibu Dewi, ada yang mau ditambahkan Bu terkait pelatihan ini? Webinar ini maksud saya. Sudah cukup Mbak, nanti kita tinggal lihat dari spreadsheet-nya berapa teman-teman kita yang mendaftar. Izin bertanya Bu. Iya Bu, silakan. Tadi saya lihat di daftar nama pelatihan, itu nama saya kan ada yang salah. Nanti sertifikatnya pakai berdasarkan nama daftar pelatihan atau kayak mana ya Bu ya? Oh ya, nah untuk mendapatkan sertifikat ini ya Bapak Ibu, Google Workspace for Education, nanti Bapak Ibu harus mengikuti ini. Sebentar saya ini. Nah, ini sepertinya sudah keluar. Nah ini ada Google uji kompetensi dasar. Nah di sini Bapak Ibu jangan salah nama, jangan salah email, karena itu yang dikirim, itu yang masuk, itu yang tertulis di sertifikat seperti itu. Karena ini sudah otomatis. Jadi sertifikatnya itu nggak saya ketik satu-satu gitu. Itu sudah ada template-nya dari Revo, dari sana, jadi sudah ada. Apa yang Ibu tulis, nama Ibu, apa semua itu ada di sini. Gitu.
Nah, jangan lupa Bapak Ibu, pada saat nanti mengisinya ya, supaya saya bisa tracebacks, misalnya saya udah ujian kompetensi, kok tidak ada sertifikat misalnya. Nah, ini Bapak Ibu harus memastikan alamat email saya sebagai trainer Bapak Ibu di sini ya, srianti71@gurusma.belajar.id. Jadi sebagai Google Master Trainer kali ini ya, level 1 batch 5. Nah, ini jadi kalau nanti misalnya, itulah kenapa ini nanti pas ada isian form yang mengisikan nama saya ini, nah Bapak Ibu ini screenshot. Kemudian hasil ujiannya, skornya juga di screenshot. Supaya nanti kalau misalnya sertifikatnya tidak sampai di email, Bapak Ibu ada buktinya dan bisa saya teruskan ke pihak revonya, seperti itu. Nama, misalnya ada kesalahan nama atau kesalahan ketik ya di email, pasti itu karena akan nyasar sertifikatnya gitu. Misalnya ini seharusnya kan srianti71@guru.sma.belajar.id, tapi lupa habis ID titik lagi. Nah, itu nanti nggak akan sampai gitu. Terus namanya ya, namanya di situ kan ada nama untuk sertifikat. Nah, untuk sertifikat juga itu harus betul. Jadi karena ini sudah menggunakan sistem otomatis, itu yang diketik nanti langsung Google yang akan memproses sertifikat Ibu, seperti itu. Nah, nanti saya sengaja ada nanti sekitar jam 6-an ya, saya posting untuk konfirmasi bahwa sudah ujian ini ya, dengan melampirkan screenshot ini. Nanti jadi saya nanti kalau misalnya ada laporan sertifikat belum masuk, di situ nanti saya akan bisa bantu meneruskannya ke Revo dan Google, seperti itu. Mengenai ini Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan? Sertifikat mudah-mudahan jelas ya. Oke, jika tidak ada, baik Bapak Ibu, ada yang mau ditanyakan? Saya kembalikan ke Pak Tommy lagi. Ya, makasih Bu Yanti. Sama-sama. Luar biasa paparannya. Terima kasih Bapak Ibu serta yang dari awal sampai akhir masih berada di room untuk menyimak, menerapkan, menerima ilmu yang disampaikan oleh Bu Yanti. Mudah-mudahan hari ini bisa diaplikasikan dalam dunia kerja kita, itu dalam dunia pendidikan. Bisa kita aplikasikan ke anak didik. Sebelum saya tutup, nih ada lagi Bu Yanti sebelum di closing. Oke. Kayaknya tidak ada yang bertanya. Saya mohon maaf ya Bapak Ibu, jika selama interaksi kita 3 minggu ya, hampir 1 bulan, ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Itu semua asli ya, murni kesalahan saya sendiri. Jika ada kelebihan atau ilmu yang bermanfaat, mudah-mudahan itu anugerah dari Allah dan membawa keberkahan untuk kita semua. Terima kasih atas kebersamaan kita. Saya minta ya, saya mohon jika yang sudah tergabung di grup Telegram boleh tetap di situ. Jadi nanti kalau ada pelatihan dari JSDI atau pelatihan dari mana-mana gitu yang perlu saya infokan, nah saya infokan di grup Telegram. Seperti itu. Terima kasih ya. Mohon maaf. Terima kasih dan semoga sehat-sehat semuanya. Sama-sama Bu. Bu Yanti. Saya closing Bapak Ibu yang sudah dari awal mengikuti kegiatan ini sampai hari ini. Kami dari JSDI mengucapkan terima kasih banyak. Saya mengingatkan lagi kegiatan kita tanggal 29 di hari Rabu. Sama-sama kita menyaksikan, sama-sama kita ikuti webinar nasional dari JSDI. Ya, saya Tommy Japaris. Saya bertugas di Kabupaten Karimun. Terima kasih Bapak Ibu dalam
kesempatan ini, teknologi tidak bisa kita lepaskan di kehidupan kita, apalagi dalam pembelajaran. Teknologi adalah satunya yang terus melekat pada diri kita dan kita tidak bisa jauh dari teknologi. Semoga dalam kegiatan ini ada waktunya bisa kita kasihkan ke anak didik kita semuanya. Saya mewakili JSDI Kepulauan Riau, memohon maaf sebanyak-banyaknya kalau ada kekurangan selama kegiatan ini. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih tim, terima kasih Mbak Yanti, Pak Tommy, Mbak Rima. Terima kasih Bapak. Oke, terima kasih. Sampai jumpa ya. Dadah. Jumpa di weekend berikutnya Bapak Ibu. Iya, Ya. sehat-sehat ya. Sampai jumpa lagi Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Ibu sumber. Sama-sama. Saya izin live ya Mbak Yanti, terima kasih Iya. ya.